Sahabat risalah Nabi yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Ini adalah kisah yang sangat jarang orang membahasnya, kisah tentang dua sejoli yang dipisahkan oleh keyakinan agama. Cerita kali ini menjadi spesial karena tokoh wanita yang ada di kisah ini adalah anak kandung dari baginda Nabi Muhammad. Dan dari cerita kali ini akan menggambarkan bagaimana kekuatan cinta Zainab kepada suaminya dengan berlatar belakang agama yang berbeda. Kisahnya begini teman-teman, Rasulullah memiliki seorang putri bernama Zainab. Zainab merupakan putri sulung dari pernikahan baginda Nabi dengan Siti Khadijah. Zainab di dalam Islam merupakan seorang tokoh wanita yang menjadi simbol kesabaran, kemandirian dan seorang wanita yang penuh kasih sayang. Zainab merupakan anak Nabi yang paling besar, ia terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya, bahkan ia bertugas untuk mengasuh adik-adiknya. Dari sinilah Zainab tumbuh menjadi seorang wanita yang mandiri. Mungkin di kisah percintaan tokoh-tokoh Islam, kita banyak mendengar kisah cinta antara Siti Fatimah dan Ali bin Abu Thalib atau kisah cintanya Siti Aisyah dan baginda Nabi. Namun kisah cinta dari Zainab pun tak kalah menarik untuk diangkat ceritanya. Sahabat risalah Nabi yang seiman, Zainab menikah dengan seorang laki-laki Quraisy bernama Abul As ibnu Robi. Pada saat pernikahannya, sang ibu yaitu Siti Khadijah memberikan sebuah kalung kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang. Dan disimpanlah kalung tersebut oleh Zainab. Pernikahan keduanya terjadi ketika ayahnya Zainab, yaitu baginda Nabi Muhammad belum turun wahyu kepadanya. Ketika itu rumah tangga Zainab dan suaminya ini berjalan sangat harmonis. Semakin hari Zainab semakin mencintai suaminya, begitu juga sebaliknya Abul As ibnu Robi semakin perhatian kepada istrinya ini. Maka pada suatu hari ketika turun wahyu kepada Rasulullah dan pada saat itu Zainab tanpa ragu untuk memeluk agama Islam itu. Ia lakukan berdasarkan bentuk ketaatannya kepada Allah dan ayahnya, tapi tidak bagi suaminya Abul As ibnu Robi. Ketika Zainab memeluk Islam, sebagian orang-orang Quraisy menghasut Abul As untuk tidak memeluk Islam dan tetap pada agama leluhurnya. Bahkan teman-teman orang-orang Quraisy ini menghasut supaya Abul As menceraikan Zainab dan meninggalkannya. Tapi ketika itu Abul As tidak mau menceraikan Zainab dan menggantinya dengan wanita lain. Ia begitu mencintai Zainab, tapi dia tetap tidak mau masuk Islam dan menerima dakwah mertuanya. Dan dari sinilah tantangan dakwah bagi Rasulullah. Orang yang termasuk keluarganya ini tak mau ikut beriman kepadanya karena Abul As ibnu Robi selalu dihasut orang-orang Quraisy. Namun Zainab tak mau meninggalkan Islam dan Abul As tetap pada agama leluhurnya. Mereka berdua tetap tinggal bersama di Mekah karena pada saat itu teman-teman belum turun larangan bahwasanya tak boleh menikah beda agama. Sahabat risalah Nabi yang dimuliakan Allah, setelah berjalannya beberapa waktu ketika itu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad beserta dengan rombongan sahabatnya pergi dari kota Mekah. Namun ketika itu Zainab dan Abul As tetap berada di kota Mekah. Singkat cerita, ketika itu terjadilah perang yang sangat terkenal, yaitu Perang Al-Badar. Perang Badar adalah perang antara dua kubu. Pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Rasulullah dan pasukan orang-orang kafir kaum Quraisy. Ketika itu Abul As ibnu Robi berada di barisan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini tentu saja membuat kacau batin dari Abul As ibnu Robi karena ia harus berhadapan dengan mertuanya di Perang Badar ini. Akhirnya ketika itu Perang Badar dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Berita kemenangan ini tentu saja membuat Zainab senang karena sang ayah dan para sahabatnya bisa menaklukkan kaum musyrikin. Namun tersebar kabar bahwasanya ketika terjadi kekalahan dari kaum kafirin ini, suami dari Zainab, yaitu Abul As ibnu Robi, ditawan oleh tentara kaum muslimin. Abul As ketika itu dipenjara di daerah yang bernama Yathrib. Lalu mengetahui hal ini, Zainab ingin menebus suaminya dengan sejumlah harta supaya suaminya ini bisa dibebaskan oleh kaum muslimin. Padahal teman-teman keluarga besar dari Abul As ini adalah orang yang kaya raya. Bahkan ketika mengetahui hal tersebut, keluarga Abul As sebenarnya ingin langsung menebus anaknya supaya bisa bebas. Tapi Zainab bersikeras supaya biar ia saja yang menebus suaminya ini dengan hartanya. Maka keesokan harinya diutuslah saudara laki-laki dari Abul As ibnu Robi ke Yathrib, kota di mana Abul As ditawan oleh kaum muslimin.
Sesampai saudaranya ini yang bernama Amri ibnu Robi di sana, ia bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Amri bin Rabi memberikan sebuah kalung kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengenali kalung itu adalah milik Zainab yang pernah diberikan oleh istrinya Khadijah. Kemudian Amri ibnu Rabi berkata, "Wahai Muhammad, Zainab mengutusku untuk memberikan kalung ini sebagai tebusan supaya suaminya bisa dibebaskan." Kemudian Rasulullah membawa kalung tersebut ke para sahabat dan Rasulullah bersabda, "Maukah kalian membebaskan Abul As ibnu Robi untuk putriku Zainab tanpa kalian ambil kalung ini sebagai tebusannya?" Akhirnya para sahabat menyetujuinya, tapi dengan sebuah syarat: setelah Abul As dibebaskan maka Abul As harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Abul As bin Rabi dengan berat hati menyetujuinya, karena ia berpikir mungkin inilah waktu untuk ia dan istrinya Zainab berpisah. Setelah dibebaskan, lalu Abul As pulang ke rumahnya di Mekah dengan membawa sebuah kalung milik Zainab. Kemudian setelah Abul As berjumpa dengan Zainab di rumah, ia menceritakan tentang kesepakatannya ketika ia dibebaskan. Abul As berkata, "Wahai istriku Zainab, aku telah dibebaskan dengan sebuah kesepakatan, maka pulanglah engkau kepada orang tuamu." Dengan berat hati Abul As harus merelakan istri yang dicintainya ini pergi, begitu juga dengan Zainab. Sebenarnya di hati kecilnya pun berat untuk berpisah dengan suaminya ini. Dan kali ini tak hanya dipisahkan karena berbeda agama, tapi kali ini betul-betul mereka akan dipisahkan oleh ruang dan waktu. Hatinya semakin sedih lagi karena ternyata Zainab tengah mengandung janin calon buah hatinya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, keesokan harinya Abul As mengutus saudaranya yang bernama Kinanah ibnu Robi untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan kota. Karena di sana telah menunggu sahabat Nabi Zaid bin Harisah dan temannya yang mau menjemput Zainab di perbatasan kota itu. Dia berpesan, "Wahai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku dan engkau tahu bahwasanya aku tak sanggup membiarkannya berjalan sendirian, maka antarkanlah dia menuju perbatasan kota. Karena di sana telah menunggu 2 utusan dari Muhammad. Wahai saudaraku, perlakukanlah dia dengan lemah lembut selama dalam perjalanan ini. Dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara dan lindungilah dia dengan anak panahmu hingga anak panah yang terakhir." Maka berangkatlah keduanya dengan menunggangi unta. Rupanya teman-teman perjalanan mereka menuju perbatasan kota tidaklah mulus. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh beberapa orang yang hendak menghambat perjalanan mereka hingga terjadilah perkelahian. Dan salah seorang yang menghadang mereka ini menusuk perut unta yang ditunggangi oleh Zainab, sehingga mengakibatkan Zainab terjatuh hingga mengeluarkan darah. Akhirnya, karena kejadian ini Zainab mengalami keguguran, janin di dalam perutnya terpaksa harus ia ikhlaskan. Kemudian hambatan ini berhasil mereka lalui hingga mereka sampai di perbatasan. Lalu Kinanah ibnu Robi segera menyerahkan Zainab kepada Zaid ibnu Harisah dan pada akhirnya Zainab pulang menemui ayahanda tercinta yaitu Baginda Rasulullah. Sahabat risalah Nabi yang dimuliakan Allah, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Hari-hari Abul As ibnu Robi dilalui lebih banyak murung. Ia merasakan rindu yang amat sangat kepada Zainab yang lama sudah tak berjumpa. Ia merasakan sangat kesepian sejak hari di mana Zainab pergi kembali ke orang tuanya. Begitu juga dengan Zainab, ia merasakan seperti sudah tak ada lagi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama lagi dengan pria yang dicintainya itu. Zainab hanya bisa berdoa kepada Allah semoga ada jalan untuk masalah ini. Tak terasa waktu telah berlalu 6 tahun setelah mereka memutuskan untuk berpisah. Hingga pada suatu hari ketika Abul As ibnu Robi bersama kafilah dagangnya sedang melakukan perjalanan dagang menuju negeri Syam. Setelah mereka selesai berdagang dari negeri Syam, di tengah perjalanannya pulang ke kota Mekah mereka dihadang pasukan muslimin hingga akhirnya berhasil mengambil seluruh harta yang dimiliki Abul As ibnu Robi. Masih untung mereka tidak membunuhnya, mereka hanya mengambil harta dan membiarkan Abul As dan kafilah dagangnya pergi begitu saja. Akhirnya karena kejadian itu Abul As ibnu Robi pulang tanpa membawa apapun. Masalahnya adalah yang dirampas itu bukan hanya hartanya saja di sana, tapi ada juga harta dagangan orang-orang Mekah yang dititipkan kepadanya dan ketika itu ia berpikir bagaimana aku jelaskan kepada orang-orang kalau uang hasil dagangan mereka telah hilang dari tanganku. Pastilah mereka semua akan marah besar kepadaku karena aku tak bisa menjaga amanah itu. Akhirnya Abul As bingung dan ia takut untuk pulang ke Mekah. Sahabat risalah Nabi yang dimuliakan Allah. Karena peristiwa perampokan ini mau tidak mau Abul As harus mengambil kembali harta itu. Entah bagaimana caranya. Lalu Abul As bin Robi teringat akan Zainab dan mungkin saja jika ia menemui Zainab, ia bisa membantuku untuk mengambil kembali hartaku yang dirampok. Akhirnya pada suatu malam pergi ke wilayah kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Ketika itu ia melakukan penyamaran agar tak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia adalah salah satu kelompok dari kaum musyrikin. Karena kalau sampai ketahuan bisa saja Abul As ditangkap dan ditawan seperti waktu perang Badar. Singkat cerita,
Abul As ibnu Robi dalam penyamarannya, ia berhasil bertemu dengan Zainab. Kemudian Abul As langsung menceritakan maksud kedatangannya. Abul As ibnu Robi meminta perlindungan dari Zainab dan berharap harta yang dirampok waktu itu bisa dikembalikan kepadanya karena beberapa dari harta itu merupakan uang orang lain yang dititipkan kepadanya. Berhubung masih begitu besar rasa cinta di hati Zainab untuk Abul As ibnu Robi, karena itu ia bersedia untuk melindungi Abul As, segera mencari hartanya yang tempo hari diambil oleh kelompok kaum muslimin. Lalu tak lama dari itu penyamaran Abul As ibnu Robi diketahui orang-orang di sekitarnya. Tak lama dari itu orang-orang kaum muslimin berkerumun dan segera bersiap-siap untuk menangkap Abul As ibnu Robi. Kemudian Zainab berkata kepada tentara kaum muslimin yang sudah siap menangkap Abul As ibnu Robi, bahwa Abul As ibnu Robi dalam jaminan dan lindungannya. Kemudian Rasulullah datang kepada kerumunan orang-orang ini dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim mereka tetap dapat memberi perlindungan." Maka mendengar ucapan Rasulullah, orang-orang kaum muslimin segera tidak jadi menangkap Abul As ibnu Robi. Lalu Rasulullah menemui Zainab dan Abul As bin Rabi. Kemudian Zainab berkata kepada Rasulullah, "Wahai ayahku, sesungguhnya jika Abul As dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia adalah ayah dari anakku dan karena itu aku melindunginya." Kemudian Rasulullah berpesan kepada Zainab dan berkata, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Rasulullah melihat raut wajah dari putrinya yang terlihat masih setia kepada laki-laki yang pernah ditinggalkan karena memeluk agama Islam. Kemudian Zainab dan Abul Rabi segera menceritakan kepada Nabi tentang maksud kedatangan Abul As ke kaum muslimin. Singkat cerita, Nabi pun memerintahkan waktu itu untuk mengembalikan harta Abul As yang tempo hari dirampas. Lalu dibawalah harta Abul As hadapannya dan ketika itu salah seorang yang merampas harta berkata kepada Abul As, "Maukah kau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena ini semua milik orang-orang musyrik." Bukannya langsung beriman ketika itu, Abul As malah berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati harta yang dipercayakan kepadaku." Maksudnya di sini adalah orang-orang yang mau mengembalikan harta ini menawarkan kepada Abul As, kalau Abul As mau bersyahadat maka ia bisa ambil harta itu dan tak usah kembali ke Mekah untuk mengembalikan harta tersebut. Karena harta itu sebahagian milik orang-orang musyrik di Mekah. Namun Abul As rupanya tidak mau karena ia tetap berpegang dengan amanahnya. Ia tak mau masuk Islam dengan cara seperti itu. Ia tetap ingin mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Sahabat risalah Nabi yang dirahmati Allah, akhirnya ketika itu orang-orang tetap mengembalikan harta itu kepada Abul As ibnu Robi sesuai apa yang diperintahkan Nabi dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Kemudian setelah harta tersebut telah berada di tangan Abul As kembali, ia langsung bertolak pulang menuju kota Mekah dan ketika Abul As sampai di kota Mekah tanpa menunggu waktu lama ia langsung bagikan harta titipan dagang tersebut kepada pemiliknya. Maka setelah harta telah habis dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, Abul As bin Robi segera berdiri dan berseru kepada orang-orang Quraisy. Dia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah ada harta kalian yang masih berada padaku?" Kemudian orang-orang Quraisy menjawab, "Tidak ada wahai Abdul As, seluruh harta dagang telah kami terima dengan utuh, kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia." Setelah dipastikan seluruh harta sudah ada di tangan pemiliknya masing-masing, dengan lantang Abul As ibnu Robi berkata kepada kaum kafirin Quraisy, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah tak ada yang menghalangi aku masuk Islam setelah aku selesai urusanku dengan kalian." Sahabat risalah Nabi yang dimuliakan Allah, di akhir kisah setelah sempat berpisah selama 6 tahun lamanya, Zainab dan Abul As bin Rabi kembali bersatu sebagai keluarga yang utuh dan kembali bersama dengan satu iman yang sama. Sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah setahun mereka berkumpul kembali, Allah takdirkan Zainab wafat mendahului sang suami pada tahun 8 Hijriah. Mertuanya, yaitu Rasulullah, begitu sedih ketika Zainab meninggal dunia. Bahkan Rasulullah sampai turun ke liang lahat saat peristiwa pemakaman putrinya. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik.
Zainab merupakan tokoh wanita yang menjadi simbol kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Berusaha untuk ikhlas atas kepergiannya. Ia berkata, "Putri Al-Amin, semoga Allah membalas semua kebaikannya." Bahkan teman-teman Rasulullah pernah berkata mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Jadi itulah kisah tentang kisah cinta Zainab putri Rasulullah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah semata. Khilaf ataupun salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.